di mana saja berada. Jumpa kembali bersama Bedah Editorial Pos Kupang, edisi Senin 19 Juli 2021, dan bersama saya, Novemi Leon Novel. Dan hari ini, Tribuners, kita akan membahas soal perayaan Idul Adha. Kita tahu, Tribuners, besok pada tanggal 20 Juli 2021, umat muslim di seluruh dunia dan juga di Indonesia tentunya akan merayakan Idul Adha 1442 Hijriah. Dan perayaan Idul Adha ini kita akan tentunya umat muslim akan mengingat sejarah agama tentang bagaimana kepatuhan Nabi Ibrahim kepada Allah untuk bisa dan mau merelakan putranya Ismail untuk dikorbankan demi kesetiaannya dan kepatuhannya terhadap Allah. Dan karena kesetiaan dan kepatuhannya itu, akhirnya Allah menggantikan kurban sembelih Nabi Ibrahim terhadap putranya Ismail itu dengan seekor domba. Dan kita tahu bahwa kemudian masyarakat muslim di seluruh dunia memaknai makna kurban ini dengan memberikan kurban kambing atau sapi atau kambing dan sapi untuk merayakan Idul Adha ini. Kita tahu juga, Tribuners, bahwa di berbagai daerah di Indonesia tentunya banyak sekali tradisi-tradisi dan juga tradisi-tradisi dan kearifan lokal di satu daerah yang memaknai makna Idul Adha ini dengan melakukan kurban-kurban yang sangat bervariasi. Kita sebut saja, Tribuners, ada tradisi manten sapi di Pasuruan, di mana komunitas atau masyarakat di sana kemudian menghiasi ternak sapinya itu dengan kalung dan hiasan-hiasan lainnya, kemudian mengarak sapi itu keliling dari kampung, ya. Itu tradisi manten sapi di Pasuruan, ada seperti itu. Tapi ada juga di Banyuwangi, masyarakat memaknai makna kurban itu dengan wujud tradisi mepe kasur, ya. Mepe kasur ini di mana warga kemudian beramai-ramai mengeluarkan kasurnya di luar, kemudian mereka akan menepuk-nepuk kasur itu sebagai tanda bahwa mereka menolak bala, menolak hal-hal kesialan dan sebagainya, ya. Itu tradisi-tradisi yang dilakukan beberapa umat muslim di daerah-daerah untuk tradisi Idul Adha. Tapi ada juga tradisi toron di Madura. Nah, dalam tradisi toron di Madura ini, masyarakat ramai-ramai untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing, seperti tradisi Idul Fitri, ya. Mereka ramai-ramai pulang ke kampung untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Itu tradisi toron di Madura. Ada lagi tradisi grebek gunungan di Keraton Jogja. Ini sudah sangat terkenal, ya. Tribuners tahu bahwa dalam tradisi ini akan dilakukan arak-arakan 3 buah gulungan yang besar berisi buah-buahan dan hasil-hasil bumi. Kemudian arak-arakan ini akan melibatkan banyak sekali masyarakat dan diarak melalui biasanya dari halaman Keraton Jogja, kemudian menuju ke alun-alun utara, kemudian berakhir di masjid. Dan dalam arak-arakan ini ada pengawalan prajurit dengan 2 ekor kuda, ya. Ini namanya tradisi grebek gunungan di Yogyakarta. Ini juga melibatkan massa dan berakhir dengan mereka akan berebutan untuk mengambil 3 gulungan itu sebagai dipercaya akan mendatangkan rezeki bagi mereka. Itu grebek gunungan di Jogja, Tribuners. Ada lagi juga tradisi apitan Semarang, ada di Semarang atau biasa dikenal dengan sedekah bumi apitan. Ini juga melibatkan massa
mengarak-arakan tumpeng yang besar. Ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur rakyat, dan mereka akan memberikan hasil-hasil buminya untuk diarak-arak. Kemudian puncak dari acara itu akan ada saling berebutan dari hasil bumi yang diarak itu, Tribuners. Itu tradisi apitan di Semarang. Dan juga kita lihat di Maluku ada tradisi kaul negeri atau abdau, itu di Maluku Tengah, ya, Maluku Tengah. Di mana dalam tradisi Idul Adha kaul negeri ini, pemuka agama akan menggendong kambing, kemudian dan para pemuka agama di Maluku Tengah akan menggendong kambing dan akan dibawa diarak ke sejumlah rumah warga, dan warga akan mengikutinya seperti itu. Dan kemudian kambing ini akan dibawa ke masjid dan kemudian disembelih dan dibagikan dagingnya kepada fakir miskin. Ya, kita tahu Tribuners bahwa tradisi ini sangat luar biasa, ya, tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia di beberapa daerah. Tentu banyak di daerah yang juga mewujudkan tradisi Idul Adha ini dengan berbagai kegiatan atau tradisi-tradisi yang berbeda satu sama lain. Tapi setidaknya kita tahu bahwa pada masa sekarang, Tribuners, di mana pandemi COVID-19 masih ada dan bahkan saat ini mulai meningkat kasusnya, tentunya kita sangat berharap bahwa tradisi-tradisi yang melibatkan begitu banyak masyarakat mestinya bisa lebih diminimalisir, mengingat angka COVID tinggi, dan tentunya kita tidak inginkan bahwa dengan pelaksanaan tradisi-tradisi itu kemudian akan memungkinkan timbulnya kasus baru COVID-19. Ya, meskipun kita tetap menghargai tradisi itu, karena bagaimanapun tradisi-tradisi dan kearifan lokal suatu daerah mestinya dilestarikan agar tetap ada dan bisa diketahui dan juga dijalankan oleh anak cucu kita. Dan terkait hal itu, kita tentu sangat berharap bahwa pemerintah setempat dan gugus COVID juga bisa berkoordinir dengan para penyelenggara, komunitas atau pemerintah tempat dilaksanakannya tradisi-tradisi Idul Adha itu, sehingga tradisi itu jikapun dilakukan, pihak penyelenggara bisa menjamin bahwa massa atau rakyat yang ikut tetap mematuhi protokol kesehatan, dan harus ada jaminan tentunya, ya, bahwa akan dilaksanakan sesuai dengan prokes yang berlangsung, prokes untuk COVID-19. Tapi jika pun tidak memungkinkan, maka pemerintah dan gugus COVID setidaknya mesti tegas dalam artian bahwa ketika dianggap bahwa itu berpotensi untuk meningkatkan kasus COVID-19 karena ada kerumunan massa, maka pemerintah dan gugus COVID mesti bisa tegas untuk tidak mengizinkan tradisi itu berlangsung. Tapi jika pun diizinkan, maka juga pemerintah atau gugus COVID-19 juga mesti tegas. Artinya ketika terjadi tradisi itu dijalankan dan warga masyarakat yang mengikuti tradisi Idul Adha itu kemudian tidak mematuhi prokes, maka gugus COVID-19 atau pemerintah setempat, aparat keamanan, polisi bisa menindak tegas dan bisa membubarkan hal itu. Tentunya kita tidak mengharap hal itu terjadi, maka kita sangat berharap agar adanya kesadaran dan pemahaman yang baik dari para penyelenggara kegiatan tradisi-tradisi keagamaan Idul Adha itu yang di beberapa daerah, dan juga sangat diharapkan agar pihak penyelenggara, pemerintah, komunitas, dan masyarakat bisa lebih paham untuk mungkin tidak menjalankan tradisi itu untuk sementara waktu. Mungkin juga bisa divariasikan dengan model-model virtual, dilakukan hanya di kelompok kecil, kemudian bisa divirtualkan dan bisa diikuti oleh masyarakat yang lain. Tentunya kita berharap seperti itu. Demikian Tribuners, pembahasan kita tentang Idul Adha.
Kami sangat berharap Idul Adha perayaannya bisa tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan di akhir kata, kami manajemen poskupang.com menyampaikan kepada umat muslim di dunia dan di tanah air, selamat menyongsong Idul Adha 1442 Hijriah yang jatuh pada hari besok, Selasa 20 Juli 2021. Marilah menjalankan ibadah Idul Adha, perayaan Hari Raya Idul Adha dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya Novemi Leo Novel pamit.